1. Niat ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan bahwa di antara fungsi niat adalah untuk membedakan manakah yang menjadi kebiasaan dan manakah ibadah. Dalam hal ini, mandi tentu saja mesti dibedakan dengan mandi biasa. Pembedanya adalah niat, berdasarkan hadis berikut. Artinya, dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu saat ia di atas mimbar, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua pekerjaan itu disertai dengan niatnya." Berikut lafal niat untuk mandi wajib adalah sebagai berikut. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi menghilangkan hadas besar, wajib, karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh kedua tangan. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mandi, karena junub, ia mulai membasuh kedua tangannya. Ketiga, membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Artinya, kemudian, beliau menuangkan air pada kemaluannya dan membasuhnya dengan tangan kirinya, lalu digosokkan tangannya pada tanah. Keempat, berwudu seperti berwudu untuk salat. Sebelum mengguyurkan air, didahulukan dengan berwudu seperti wudu saat hendak melaksanakan sholat, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah berikut. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mandi, karena junub, ia mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya pada kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu berwudu seperti wudunya untuk sholat. Kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya, sehingga apabila ia merasa bahwa sudah merata, ia menyiramkan air untuk kepalanya 3 tuangan, lalu meratakan seluruh badannya, kemudian membasuh kedua kakinya. Kelima, mengguyurkan air ke atas kepala, diikuti dengan meratakan air ke seluruh badan, dimulai dari anggota badan kanan, kemudian anggota badan kiri, dengan menggosoknya, lalu mengguyurkan air lagi, sampai merata. Sebagaimana diceritakan Aisyah dalam hadis berikut. Artinya, dari Aisyah, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika beliau mandi, karena janabah, beliau minta suatu wadah seperti ember, lalu mengambil air dengan telapak tangannya, dan memulai dari sisi kepalanya yang sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri, lalu mengambil air dengan kedua telapak tangannya. Maka ia membasuh kepalanya dengan keduanya. Kemudian berdasarkan hadis berikut. Artinya, dari Aisyah sesungguhnya Asma menanyakan kepada Nabi tentang mandinya orang haid, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ambillah seorang dari kamu sekalian akan air dan daun bidara, lalu mandilah dengan baik-baik, curahkan atas kepalanya dan gosok dengan sebaik-baiknya, sehingga ke dasar kepala, lalu curahkan air lagi dari atasnya, kemudian ambil sepotong kapas atau kain yang diberi minyak kasturi, lalu usaplah dengan kain itu." Keenam, membasahi rambut. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis berikut, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, padahal dia sedang haid, "Lepaskanlah rambutmu dan mandilah." Ketujuh, membasuh kedua kaki. Mencuci kaki masing-masing 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan, berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat berikut. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mandi, karena junub, ia mulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan dengan tangan kanannya pada kirinya, lalu mencuci kemaluannya, lalu berwudu seperti wudunya untuk sholat. Kemudian mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya, sehingga apabila ia merasa bahwa sudah merata, ia menyiramkan air untuk kepalanya 3 tuangan, lalu meratakan seluruh badannya, kemudian membasuh kedua kakinya, mendahulukan mencuci atau membasuh kaki yang kanan sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut. Artinya, dari Aisyah ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanannya dalam memakai sandalnya, bersisir, bersuci dan dalam segala halnya. Kedelapan, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah berlebihan dalam menjalankan suatu perkara, termasuk saat menggunakan air untuk mandi, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu berikut. Artinya,
adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan 1 syo atau kurang lebih 3 liter sampai 5 mud dan wudhu dengan 1 mud atau kurang lebih 3/4 liter. 1. Mandi sebelum menunaikan sholat Jumat. 2. Mandi saat hendak menunaikan sholat hari raya. 3. Mandi saat selesai memandikan jenazah. 4. Mandi saat hendak ihram haji dan umroh. 5. Mandi saat ingin melakukan sholat istisqa. 6. Mandi saat hendak menunaikan sholat gerhana. 7. Mandi saat hendak memasuki kota Mekah. 8. Mandi saat hendak menunaikan wukuf di Arafah.